Kemudian kata beliau rahimahullahu taala pada tahun ke-5 Hijriah. Kata beliau, wa shalla li khaufin thumma fil khamsi khandaqun quraidatu sa'dun ma tadu mataqaddimi dimamun ata islamu amrin wa khalidin wa usmanin iddari tazalzulu fa'lami. Ini cuma 2 bait syair di tahun yang ke-5. Kata beliau, kemudian di tahun yang fil khamsi, tahun ke-5 Hijriah, ada Khandaqun, perang Khandaq. Kemudian Quraidatu, ada perang melawan Bani Quraidah setelah perang Khandaq. Sa'dun mata, meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala an. Dumata qaddimi, kemudian ada perang Dumatu Jandal, akan disebutkan nanti perang Dumatu Jandal. Dimamun ata, kedatangan Dimam ibn Sa'labah. Ini banyak orang yang datang ke Madinah, tapi diistimewakan di sini disebutkan kedatangannya Dimam karena kita akan terangkan nanti. Dimam bin Sa'labah radhiyallahu an. Islamu Amrin wa Khalidin wa Utsmanin iddari. Kemudian masuk Islam 3 orang sahabat. Yang pertama Amr ibn al-As, yang kedua Khalid ibn al-Walid, dan yang ketiga Utsman ad-Dari. Utsman ad-Dari. Kemudian yang terakhir At-Tazalzulu, gempa bumi di Madinah. Gempa bumi di Madinah terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Baik. Sebelumnya afwan, sebelum kita lanjut, saya lupa tadi. Di antara kejadian yang beliau tidak sebutkan di tahun ke-4 Hijriah tadi, ini ditambahkan di tahun ke-4 Hijriah, adalah pernikahan Nabi dengan Zainab bintu Jahash. Ya, pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab bintu Jahash al-Asadiyah. Ini terjadi di tahun yang ke-4, tahun ke-4 Hijriah. Ditambahkan tadi. Walaupun ada khilaf ya, ada yang menyebutkan ketiga, ada yang mengatakan kelima, tapi yang masyhur beliau menikahi Zainab bintu Jahash di tahun yang keempat, tahun ke-4 Hijriah. Ya, yang disebutkan tadi apa? Merupakan sebab turunnya ayat falamma qadha Zaidun minha wa tara, istri dari mantan anak angkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita jelaskan, Zainab bintu Jahash. Ya. Ini keluarga Jahash radhiyallahu anha, keluarga Jahash ini punya beberapa orang anak perempuan. Ada siapa namanya? Zainab bintu Jahash, kemudian ada Hamna bintu Jahash, kemudian ada juga Fatimah bintu Jahash kalau tidak salah. Ini satu keluarga Jahash, semua anak perempuannya terkena istihadah. Ya, semua anak perempuannya terkena istihadah, yang keluar darah terus menerus itu. Ya, kalau kita lihat di pembahasan istihadah, ya hadis itu antara ini Zainab dengan siapa? Dengan Hamna, siapa tadi? Fatimah bintu siapa? Zainab bintu Jahash ini. Beliau terkena istihadah juga, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Kemudian juga ada Hamna bintu Jahash juga terkena istihadah. Ini satu keluarga perempuannya kena istihadah semuanya. Iya. Baik. Ini ya tambahan apa? Tambahan dari poin yang dari tahun yang keempat. Nah. Kemudian kita kembali di tahun yang kelima, yang pertama perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi di bulan Syawal tahun kelima Hijriah. Sebabnya adalah, dan perang Khandaq ini juga dikenal dengan nama perang Ahzab, perang sekutu. Perang sekutu karena kaum musyrikin bersekutu dengan orang-orang munafik. Jadi sebabnya sudah disebutkan di tahun keempat Hijriah, Banu Nadir. Banu Nadir kan tadi dia bertekad membunuh Nabi, kemudian Jibril beritahu, Nabi mengepung mereka dan mereka diusir keluar menuju ke Khaybar. Nah, Banu Nadir ini karena diusir sakit hati. Akhirnya apa? Pergi kumpulkan cari bantuan. Ini Bani Nadir ini orang Yahudi. Pergi menghasut apa? Pergi menghasut kaum musyrikin Quraisy. Ya. Kaum musyrikin Quraisy ini orang Yahudi dari zaman dahulu kebiasaannya tidak pernah berani di depan, selalu di belakang. Ya. Tidak bisa terang-terangan melawan Nabi. Semua mereka ini dari tadi Banu Qainuqa diusir. Tidak ada yang berani duel dengan kaum muslimin, bentrok, tidak ada yang berani, penakut semua orang-orang Yahudi. Ya. Kalaupun mereka ikut perang, mereka berdiri di belakang orang lain. Ya. Maka di sini di perang Khandaq, setelah mereka diusir, setelah Bani Nadir diusir, mereka kemudian mendatangi Mekah, mendatangi Abu Sufyan, pimpinan kaum musyrikin ketika itu, untuk mengajak kerjasama. Ayo kita pergi ke Madinah. Maka suku Quraisy mengiyakan. Demikian pula suku Ghatafan yang dipimpin oleh Uyainah ibnu Hasan atau Uyainah ibnu Hisan. Nah, ini jelas ya. Demikian pula Banu Quraidah. Banu Quraidah juga orang Yahudi.
Ya, jadi di sini gabungan antara dua suku kabilah Yahudi dan dua orang kabilah musyrikin. Yahudi Banu Nadir dengan Banu Quraidah, sementara kaum musyrikin Quraisy dengan Ghatafan. Sehingga total pasukannya ada 10.000 orang. Total pasukannya 10.000 orang. Dikatakan Ghazwatul Ahzab. Inilah yang tersebut dalam surah Al-Ahzab, satu surah penuh dalam surah Al-Ahzab, perang sekutu. Karena Yahudi bersekutu dengan kaum musyrikin. Maka Nabi SAW ketika itu di Madinah cuma ada 3.000 orang. Dalam Madinah laki-lakinya semua cuma 3.000 orang. Jelas sampai sini? 3.000 orang. Nah, maka Salman, Nabi SAW tadinya ingin berperang. Sudah kita lawan saja seperti biasa. Kita 3.000, dia 10.000, insya Allah menanglah, gitu ya. Tapi akhirnya Salman memberikan saran, ya Rasulullah, ada saran yang lebih bagus mungkin. Walaupun di sini ada korban kaum muslimin juga meninggal. Ya. Ada saran lebih bagus, yaitu beliau membuat parit di salah satu sisi kota Madinah. Saya lupa yang jelas bukan di arah timur dengan selatan. Kalau nggak salah di arah barat. Ya. Jadi parit itu bukan mengelilingi Madinah. Parit itu cuma di satu sisi kota Madinah. Kenapa? Karena di belakang Madinah bukit dan sebelah kanannya itu ada korma dan semacamnya. Tidak memungkinkan menyerang dengan kekuatan penuh di situ. Ada apa namanya, tanaman-tanaman yang banyak sehingga tidak maksimal kalau mereka menyerang dari kanan dan dari kiri. Di belakang perbukitan, satu-satunya mereka bisa menyerang Madinah dari arah depan di sini. Makanya di sinilah dibuat parit saja, bagian sini saja. Yang lainnya terlindungi Madinah, aman. Ya, jelas ya. Jadi mereka hanya membuat parit di satu sisi saja. Parit yang dalam yang lebarnya tidak bisa dilewati kuda dan dalamnya tidak bisa dilompatin. Nah, ini atas saran dari Salman Al-Farisi, mereka pun bertahan di Madinah. Ya, mereka pun bertahan di Madinah. Walaupun demikian ada sahabat yang terbunuh. Ya, ada sahabat yang terbunuh apakah dengan anak panah dan seterusnya. Ada sahabat yang terbunuh di di perang Khandaq ini. Nah, dan bisa jadi juga ada pasukan-pasukan yang menyerang dari arah kanan dan kiri Madinah, ya, walaupun bukan pasukan besar karena terhalangi dengan pohon-pohon korma itu. Nah, ala kulli hal, intinya di sini para malaikat juga ikut membantu di perang Khandaq ini. Ya, para malaikat juga ikut membantu di perang Khandaq. Nah, kemudian mereka tidak bisa menguasai Madinah karena mereka tidak bisa masuk ke dalam Madinah. Akhirnya mereka parkir di luar, ya, berkemah di luar nunggu, ya, sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Lihat ya, lagi-lagi 3.000 lawan 10.000, kaum muslimin menang. Siapa yang bantu? Bukan kekuatan pasukan, ya, banyaknya pasukan, bukan juga persenjataan. Allah kirim angin kepada mereka, memporak-porandakan kemah mereka, menusuk tulang mereka, dinginnya sampai ke tulang, ya, mereka nggak kuat. Akhirnya bubar ini persekutuan, ya, bubar, pulang masing-masing ke tempatnya tanpa ada hasil yang mereka dapatkan. Nah, jelas ya, ini perang Khandaq. Taib. Dan di sini juga terjadi peperangan, ya, di perang Khandaq. Nah, selanjutnya kata beliau Quraidah. Nah, Quraidah ini langsung setelah Khandaq. Ya. Jadi setelah mereka sudah pulang semuanya, Nabi SAW dan para sahabat meletakkan pedang mereka. Mereka sudah pulang, kita letakkan pedang mereka. Maka Jibril berkata, kenapa kalian meletakkan pedang? Kenapa kamu meletakkan pedang, wahai Muhammad? Sementara kami malaikat belum lagi meletakkan pedang-pedang kami. Ya. Pergi ke Bani Quraidah. Kenapa? Karena mereka ikut bersekongkol, ikut tadi berperang menyerang kalian juga di Bani Quraidah. Dengan Banu Nadir tadi. Banu Nadir dengan Banu Quraidah Yahudi, Quraisy dengan dengan Ghatafan ini musyrikin. Maka kata Jibril, sekarang kamu jangan letakkan pedang kamu. Sekarang lanjut ke Bani Quraidah. Bani Quraidah ini tadinya kan mengikat perjanjian damai, mengikat gencatan senjata dengan Madinah. Tapi di perang Ahzab mereka berkomplot dengan Banu Nadir tadi. Maka mereka membatalkan perjanjian dan mengkhianati perjanjian dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW tidak jadi meletakkan pedangnya. Kemudian beliau berseru kepada para sahabat, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Tidak boleh ada yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Ya, ini harus langsung tundukkan Bani Quraidah sebelum asar. Itu. Langsung berangkat ke sana. Maka para sahabat kemudian berangkat ke sana. Ya. Di tengah jalan masuk waktu asar. Waktu asar. Mereka berbeda pendapat. Kita sholat di sini atau nanti sholat di sana. Kenapa? Karena Nabi bersabda tidak boleh ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. La yusalliyanna. Ya, ada nun taukid di belakangnya.
penegasan, tidak boleh ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Tapi di tengah jalan menuju ke sana, waktu asar sudah masuk, para sahabat berbeda pendapat. Sebagian mengatakan pokoknya Nabi bilang tidak boleh sholat asar di Bani Quraidah, ya sudah kita ke sana dulu, kita berperang, kita kalahkan mereka, baru sholat asar di sana. Biar waktu isya baru sholat asar di sana. Karena Nabi mengatakan apa? Tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Jadi biar waktu isya kita sampai di sana, biar waktu isya baru kita kalahkan mereka, baru saat itu sholat asar. Kita ikuti perintahnya Nabi. Nggak boleh sholat asar di Bani Quraidah. Ini sahabat yang berpegang dengan zahir nas. Sementara sebagian sahabat lain mengatakan enggak. Maksudnya Nabi itu kita harus buru-buru ke Quraidah, kita kalahkan dia dalam keadaan waktu asar sudah masuk supaya kita sempat sholat asar di sana. Tapi kalau di tengah jalan kita belum sampai sudah masuk asar, iya kita sholat. Kita punya dalil-dalil yang umum perintah sholat di dalam waktunya. Nah, ini sahabat yang beramal dengan makna, dengan mentakwil hadis Nabi SAW. Ya, kata para ulama ini merupakan salaf, merupakan pendahulu dari ahlul zahir dan ahlul makna. Ya. Ahlul zahir dan ahlul makna. Ya. Di kalangan fuqaha ya, ada yang berpegang dengan zahir dan ada yang berpegang dengan makna. Dan di antara mazhab yang paling kuat berpegang dengan zahir hadis adalah Syafi'iyah. Ini salah satu mazhab yang paling kuat berpegang dengan zahir. Sampai-sampai mazhab Zahiriyah sendiri itu lahir dari Daud bin Ali Al-Zahiri, itu murid dari Imam Syafi'i. Ya, cuman Daud bin Ali Al-Zahiri itu over ya rahimahullahu taala, beliau sampai menafikan kias. Pokoknya semua zahir dalil saja tanpa mempertimbangkan makna-makna tertentu dalam dalil. Syafi'i enggak. Syafi'i tidak. Ya. Kalau mau dilihat sisi zahiriyahnya Syafi'i ya itu dalam bab wudu. Ya, dalam wudu. Kemudian juga dalam bab qital, pembunuhan. Dalam bab dalam bab warisan, dalam bab warisan, dalam masalah kalau ahli waris membunuh orang yang mewarisi. Ini nampak sekali bagaimana sisi zahir dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, tapi beliau juga tetap beramal dengan ma'ani. Dengan apa? Melihat makna, melihat konteks, bukan hanya dengan melihat teks semata-mata. Jelas? Baik. Ini perang Bani Quraidah. Kata Nabi SAW tidak boleh ada yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka sahabat semuanya langsung dari perang Khandaq, mereka tidak meletakkan pedang mereka, langsung bersegera menuju ke mana? Ke Bani Quraidah dan berhasil mengalahkan mereka. Nah, maka di sini dari kisah-kisah yang telah berlalu kita sudah sebutkan ya, kita bisa melihat bahwa ada 3 kabilah besar Yahudi yang membatalkan perjanjian dengan Nabi SAW. Ada 3 kabilah besar yang membatalkan perjanjian dengan Nabi SAW, kabilah Yahudi. Dan pembatalan mereka ini semuanya setelah perang besar. Semuanya setelah perang besar. Yang pertama Banu Qainuqa membatalkan perjanjian setelah perang Uhud. Setelah perang Uhud. Kemudian yang kedua tadi Banu Nadir membatalkan perjanjian, perang Banu Qainuqa membatalkan perjanjian setelah Badar, setelah perang Badar. Kemudian Banu Nadir membatalkan perjanjian setelah perang Uhud. Dan yang ini Banu Quraidah membatalkan perjanjian setelah Khandaq. Jadi ada 3 kabilah Yahudi ini, 3-tiganya semua membatalkan perjanjian damai dengan Nabi SAW setelah 3 perang besar di tengah kaum muslimin. Banu Qainuqa setelah Badar, ya, kemudian Banu Nadir setelah Uhud, dan Banu Quraidah setelah Khandaq. Nah, berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, bimamun ata. Masih ada Sa'ad mata, Sa'dun mata. Wafatnya Sa'ad. Yang dimaksud Sa'ad di sini adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, sayyidnya kaum Ansar. Sayyidnya, pimpinannya kaum Ansar. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau meninggal ini karena luka dari perang Khandaq. Jadi di perang Khandaq beliau terluka parah sampai dia dirawat di masjid. Kemudian suatu ketika tiba-tiba langsung ada darah mengalir di masjid banyak begitu. Kaget semua, dari mana darah ini? Kemudian dimasuk di bagian tendanya Sa'ad bin Mu'adz, ternyata beliau sudah meninggal. Dikatakan ihtazzal arsyu bimautih. Ya, arsy itu bergetar karena kematiannya. Apa makna bergetar di sini? Kata para ulama mengatakan, yakni arsy bergetar karena gembira ingin segera bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Ingin gembira, sangat gembira, arsy ingin bertemu dengan Sa'ad sampai dia bergetar. Jelas ya? Ini diantara makna dari kalimat ihtazzar rahman. Ihtazza arsyur rahman. Ya, bergetar arsy-nya Allah taala, yakni karena sangat gembira akan bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala an. Baik.
Kemudian Dumata Qaddimi. Dumata Qaddimi yakni perang Dumatu Jandal. Ya, Dumatu Jandal. Perang melawan Dumatu Jandal. Ini katanya disebutkan ini kota masih ada sampai sekarang. Ya, masih ada sampai sekarang. Nah, terjadi di bulan Rabiul Awal. Terjadi di bulan Rabiul Awal tahun ke-5 Hijriah. Terjadi di bulan Rabiul Awal tahun ke-5 Hijriah. Nah, baik, kemudian yang terakhir kata beliau rahimahullah, dimamun ata, kedatangan dimam. Ya, yang dimaksud dengan dimam di sini adalah Dimam Ibn Sa'labah As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya. Hadis beliau ini menjadi salah satu umdah dalam masalah salat. Ya, ketika dia tanya, apa yang Allah Ta'ala fardukan kepada saya? Jadi ceritanya kan Nabi mengutus seorang sahabat menjadi dai di kampung yang Dimam bin Sa'labah ini. Kemudian Dimam bin Sa'labah menerima dakwah itu, kemudian masuk Islam. Tapi dia tidak puas mendengar dakwah lewat dai-nya Nabi. Beliau langsung datang ke Madinah, jauh-jauh ke Madinah untuk mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara sunnah talabul uluwi fil isnad, mencari sanad yang tinggi dalam periwayatan. Di mana tadinya Dimam ada perantaraan dai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada perantaraan satu orang. Tapi Dimam memangkas jarak ini, langsung datang ke Madinah mencari sanad yang tinggi. Ini salah satu apa? Dalil yang digunakan oleh para muhaddisin untuk talabul uluwi fil isnad, mencari sanad yang tinggi dalam periwayatan. Jelas ya? Nah, Dimam Ibn Sa'labah ini ya, ketika mendengarkan penyampaian dai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang sendiri ke Madinah meng-cross check. Apakah betul Rasul Anda wahai Rasulullah menyuruh kami sholat 5 kali sehari semalam? Katanya betul. Ya, betul. Ya, sampai sini. Dan ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini banyak, atau ada beberapa sahabat yang bertanya seperti ini, meng-cross check langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada 5 sholat diwajibkan fi kulli yaumin wa lailah, setiap hari dan setiap malam. Jelas ya? Nah, ini Dimam Ibn Sa'labah. Kemudian dikatakan setelah dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan belajar Islam, kemudian setelah itu dia pulang kembali ke kaumnya. Dia pulang kembali ke kaumnya, sampai di kaumnya beliau mengajak mereka masuk Islam, dan beliau adalah petinggi di kaumnya. Ya, sampai-sampai dikatakan dia sampai di pagi hari, di sore harinya semua penduduk kampungnya sudah masuk Islam. Ya, ini keberkahan dakwah Dimam bin Sa'labah radhiyallahu ta'ala. Karena itulah disebutkan secara spesifik kedatangan beliau ini, karena dakwah beliau sangat berberkah. Sampai-sampai Ibnu Abbas mengatakan, kami tidak pernah mendengar utusan dari luar datang ke Madinah yang lebih berberkah dibandingkan utusannya Dimam, yakni rombongannya Dimam ibn Sa'labah. Karena berkat dia satu kampung semua masuk Islam. Kemudian Islamu Amrin wa Khalidin wa Utsmanin ad-Dari. Masuk Islamnya 3 orang sahabat. Yang pertama adalah Amr ibn al-As, ayah dari Abdullah bin Amr bin al-As. Amr bin al-As ini unik rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu. Amr ibn al-As punya anak masyhur ya, Abdullah bin Amr bin al-As. Beda usianya cuma 11 atau 12 tahun bapak dengan anak. Jadi Amr bin al-As baru 12 tahun sudah ada anaknya. Sudah lahir Abdullah bin Amr ibn al-As. Jadi cuma selisih 12 tahun dengan anaknya. Abdullah bin Amr bin al-As dengan Amr ibn al-As. Nah, Amr bin al-As ketika mau masuk Islam, dia berkata, wahai Muhammad, saya mau masuk Islam, tapi ada syaratnya. Kata Nabi SAW, apa syaratnya kamu masuk Islam? Katanya, saya dulu banyak melakukan dosa-dosa. Saya mau masuk Islam dengan syarat diampuni semua dosa saya yang telah berlalu. Ya. Kata Nabi SAW, ala ta'alamu ya Amr, annal Islam yajubbu ma qablah. Tidakkah kamu tahu wahai Amr, orang kalau masuk Islam maka itu menggugurkan semua dosa sebelumnya. Yani tanpa kamu syaratkan juga diampuni. Ya, tanpa kamu syaratkan, maka dia pun dengan senang hati masuk ke dalam Islam karena persyaratannya diterima. Semisal juga sahabat Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam juga mengatakan, saya mau masuk Islam, cuman ya Muhammad, bagaimana dengan kebaikan-kebaikan saya yang dulu? Saya dulu banyak memberikan makan anak yatim, banyak ini. Saya punya banyak kebaikan ketika musyrik. Sekarang saya mau masuk Islam, tapi bagaimana dengan kebaikan saya yang dulu? Ya, kalau misalnya tidak hilang, ya sudah, saya masuk Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma aslafta minal khair. Kamu masuk Islam dengan membawa semua kebaikan kamu yang terdahulu. Ini tidak ada yang dihapuskan. Tidak ada yang dihapuskan. Jelas ya? Rahimahullah radhiyallahu taala anhum ajmain. Berikutnya yang masuk Islam di tahun ke-5 Hijriah di sini adalah Khalid. Ya.
Taib. Yani Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid. Nah, kemudian wa Utsman ad-Dari. Utsman di sini adalah Utsman ibn Talha ad-Dari. Utsman bin Talha ad-Dari radhiyallahu taala. Ini 3 orang sahabat yang masuk Islam, Amr ibn al-As, Khalid ibn al-Walid, Utsman bin Talha dan Utsman bin Talha. Kemudian yang terakhir at-tazalzulu, ada gempa di Madinah. Ini juga terjadi pada tahun 5 Hijriah. Ada gempa di Madinah. Baik, wallahu alam bissawab.